Kini situasi perang regional di kawasan Timur Tengah terus mengalami peningkatan pasca gempuran Amerika Serikat yang berhasil membombardir 3 situs nuklir Iran dengan menggunakan 7 pesawat bomber B-2 yang dikawal pesawat jet tempur canggih. Namun akibat serangan Amerika Serikat yang turut ikut campur tangan dalam perang Iran dan Israel, membuat situasi seakan kian semakin tak terkendali dan hingga muncul kecaman dari beberapa negara nuklir di dunia. Misalkan saja pasca serangan pesawat bomber B-2 Amerika Serikat yang disebut telah melanggar piagam PBB tahun 1947, Rusia dan Korea Utara sebagai negara pendukung Iran dengan tegas mengutuk aksi serangan tersebut. Menurut Korea Utara, langkah pemerintah Presiden Donald Trump tersebut membuat Amerika Serikat secara resmi ikut dalam perang yang dimulai oleh Israel sejak 13 Juni lalu. Bahkan Korea Utara turut mengutuk serangan Amerika Serikat dengan menyebut sebagai pelanggaran piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Rakyat Demokratik Korea Utara mengecam keras serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat yang sangat melanggar piagam PBB sehubungan dengan kedaulatan, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menurut sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Korea Utara yang kami kutip pada 24 Juni 2025. Menurut Korea Utara, ketegangan regional yang sedang berlangsung adalah produk tak terelakkan yang dibawa oleh keberanian Israel yang sembrono. Korut mengklaim negara Yahudi itu telah mempromosikan kepentingan sepihaknya melalui gerakan perang yang tak henti-hentinya dan perluasan wilayah di kawasan Timur Tengah. Seperti yang kita ketahui, selama ini Iran dan Korea Utara memang memiliki hubungan kerjasama yang baik di bidang pertahanan atau militer, di mana Iran dilaporkan kerap berbagi keahlian soal militer, terutama terkait operasi khusus, di mana Iran dan Korea Utara dilaporkan kerap berbagi keahlian soal militer, terutama terkait operasi khusus dan fasilitas bawah tanah yang menandai kedekatan kedua negara. Kedekatan kedua negara ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab seperti yang kita ketahui, selama ini Iran dan Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang anti Amerika Serikat, sehingga dengan memperkuat hubungan Iran dan Korea Utara akan menjadikan negara tersebut dapat memperoleh berbagai keuntungan baik dari segi ekonomi maupun militer. Sementara di sisi lain, Korea Utara yang merupakan sekutu Iran tentunya tidak dapat dipandang remeh, sebab Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir dari 9 negara pemilik nuklir di dunia, di mana Korea Utara disebut-sebut telah memiliki 50 jumlah hulu ledak nuklir. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait yang kami kutip pada 24 Juni 2025, selain Korea Utara, Rusia yang juga merupakan sekutu utama Iran juga mulai memperlihatkan tanda-tanda dukungan kuat terhadap Iran pasca serangan Amerika Serikat. Menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menanggapi serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran pada 22 Juni, bahwa agresi terhadap Iran tidak berdasar. Hal ini menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas nuklir di Fordo, Natanz, dan Isfahan, Iran. Pernyataan tegas Rusia ini disampaikan langsung oleh Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Moskow pada 23 Juni 2025. Dalam pembicaraan yang berlangsung di Kremlin, Putin menegaskan bahwa serangan terhadap Iran adalah agresi yang sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan kuat Rusia terhadap Iran, Vladimir Putin menyampaikan jika ia berupaya memberikan bantuan kepada rakyat Iran pasca serangan Israel dan Amerika Serikat. Komentar Presiden Rusia ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah,
dan menyusul serangan udara terkoordinasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target situs nuklir Iran. Kremlin sebelumnya telah menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Iran, memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat telah meningkatkan jumlah peserta dalam konflik dan memicu spiral eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga turut menyoroti kekhawatiran mengenai nasib situs nuklir Iran dan potensi resiko radiasi. Sementara dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dengan Putin, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin atas kecamannya terhadap serangan Amerika Serikat. Serta Araghchi menyatakan bahwa Rusia berdiri di sisi sejarah yang benar dan menyampaikan salam dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan Presiden Masoud Pezeshkian kepada Putin. Namun meski Iran dan Rusia telah melakukan pertemuan dan berbagai pembahasan pasca serangan militer Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran, tetapi hingga saat ini Rusia belum menunjukkan tindakan atau dukungan secara militer terhadap Iran. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Rusia memiliki perjanjian kemitraan strategis dengan Iran yang ditandatangani pada bulan Januari lalu. Namun Moskow belum menawarkan bantuan militer langsung kepada Teheran terkait perang Iran dan Israel yang tengah berlangsung. Meski demikian, Vladimir Putin juga sebelumnya telah menawarkan diri sebagai mediator antara perang Iran dan Israel. Meski kemudian hal tersebut tidak diteruskan, terutama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menolak peran mediasi Rusia, yang pada akhirnya Amerika Serikat melancarkan serangan udara dengan menggunakan pesawat bomber B-2 dengan muatan bom GBU-57 atau MOB yang diklaim mampu menembus 18 meter beton atau 61 meter lapisan tanah sebelum meledak. Seperti yang kita ketahui, dengan dimulainya babak baru serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang diklaim sebagai bentuk dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Israel ini, telah menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat militer internasional dan hingga eskalasi atau babak baru Perang Dunia Ketiga bisa pecah di perang Iran dan Israel. Hal ini tentunya didasari adanya dua negara kekuatan nuklir besar di dunia yang turut ikut campur tangan dalam perang tersebut, di mana Rusia sebagai negara pendukung Iran diklaim memiliki sebanyak 5.449 jumlah hulu ledak nuklir. Sementara Amerika Serikat sebagai negara yang selama ini membackingi Israel adalah merupakan negara pemilik senjata nuklir terbanyak kedua di dunia setelah Rusia, di mana Amerika Serikat diperkirakan memiliki sebanyak 5.277 jumlah hulu ledak nuklir, yang tentu saja dapat mengancam stabilitas global dan keberlangsungan hidup manusia jika kedua negara ini ikut terjun langsung dalam perang Iran dan Israel. Sementara di sisi lain, jika Rusia dan Amerika Serikat tidak terjun langsung dengan menggunakan kekuatan militer atas perang Iran dan Israel, sebagai kemungkinan babak baru Perang Dunia Ketiga bisa terjadi jika tidak ada penurunan eskalasi perang Iran dan Israel. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab Israel merupakan salah satu dari 9 negara pemilik senjata nuklir di dunia, di mana Israel diperkirakan memiliki 90 jumlah hulu ledak nuklir. Dengan serangan rudal Iran yang terus membombardir Israel, kemungkinan Israel dapat memberlakukan masa darurat dan akan menggunakan senjata nuklir. Sebab dalam taktik perang, musuh dapat menggunakan apapun dalam menjatuhkan lawannya.